Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarna, NIM 200-282 dari Prodi Fire and Safety kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya di mata kuliah Pengelolaan Pencemaran Industri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah? Pengelolaan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik limbah B3 yang bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi sifat bahaya. Sifat pengelolaan limbah B3 yang harus aman bagi kesepakatan manusia dan kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengelolaan tersebut. Terus yang kedua itu ada karakteristik limbah B3. Yang pertama itu mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadang kali bahkan dapat terjadi meskipun dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif, misalnya TNT, amonium nitrat, dan nitrolesa. Terus yang kedua itu ada mudah teroksidasi. Seperti gambar di samping itu adalah gambar bahan kimia yang bersifat menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Terus ada juga mudah terbakar atau bersifat flammable, memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dengan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini pada umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dengan tabung kedap udara bertekanan tinggi. Terus ada sangat mudah terbakar, mungkin sama pengertiannya, tapi di sini sangat mudah terbakar itu melebihi mudah terbakar. Terus juga ada beracun atau B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya pada umumnya. Karena sifat-sifat itu bahan berbahaya dan beracun serta limbah memerlukan penanganan khusus. Sangat beracun juga mungkin sama, tapi di sini sangat beracun itu melebihi dari beracun. Terus ada iritasi, adalah respon lokal pada kulit karena adanya sesuatu reaksi kulit setelah terpapar zat kimia sehingga menyebabkan inflamasi atau luka. Terus ada bersifat korosif, adalah bahan yang dapat merangsang terjadinya karat pada bahan-bahan logam. Zat korosif akan merusak logam, menghancur zat dan bersentuhan dengannya. Bahan korosif juga memerlukan bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan cacat permanen pada jaringan karena terkena bahan tersebut. Terus yang terakhir itu bahan berbahaya lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya bagi lingkungan dapat ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon, misalnya GFG, parasit, dan lingkungan, misalnya PCBS, atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan. Terus juga di sini nomor 3 itu fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama itu ada bangunan, yaitu desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi yang memiliki saluran dan bak penampung. Terus ada tangki, yaitu digunakan untuk limbah B3 fase cair. Terus juga ada silo, yaitu tempat penyimpanan berupa silo sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf C yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat dengan rentan ukuran butir 0,5 sampai 200 mikrometer. Terus juga ada tempat tumpukan limbah atau waste pile berupa tempat tumpukan limbah B3 sebagai dimaksud dalam pasal 58 huruf D digunakan untuk menyimpan limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
Terus ada kolam penampungan limbah penyimpanan limbah B3 dalam fase Siure untuk limbah kategori 2 PMLHK nomor 6 tahun 2021. Yang keempat itu fasilitas penimbunan limbah B3. Ada fasilitas penimbunan akhir kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini saya akan menjelaskan kelas 2 itu dapat digunakan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari sumber sama dengan Bq per cm kuadrat 1 barkul per cm persegi dan atau konsentrasi aktivitas besar. Terus juga ada kelas 3 kegiatan penimbunan limbah B3, fasilitas penimbunan akhir uji wajib melakukan total konsentrasi zat pencemaran sebelum mengajukan permohonan izin pengolahan limbah B3 untuk penimbunan limbah B3 uji total konsentrat pencemaran dilakukan pada laboratorium uji. Terus ada sumur injeksi, adalah sumur yang digunakan untuk memasukkan atau meresapkan air permukaan ke dalam lapisan tanah baik aquifer tak tertekan maupun aquifer tertekan. Terus juga ada penetapan kembali di area bekas tambang atau backfilling. Metode ini adalah suatu metode penimbunan kembali material overburden di dalam lubang bukaan bekas tambang di mana bahan galian tambang telah selesai diambil. Terus ada metode pengolahan limbah B3, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu stabilisasi, adalah proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan migrasi atau permintaan limbah untuk mengurangi toksitas dari limbah, sehingga stabilisasi digambarkan sebagai proses di mana seluruh atau sebagian kontaminan terkait dengan menambahkan media pengikat atau pengubah. Yang kedua adalah ada metode inserasi atau pembakaran, dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3. Namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Yang terakhir itu ada bioremediasi, adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Saat bioremediasi terjadi enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Nah, di sini ada fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Ada kategori 1 yaitu 90 hari, kategori 2 180 hari, kategori 2 dari sumber tidak spesifik 365 hari, ada kategori 2 dari sumber spesifik umum 365 hari, ada kategori 2 spesifik khusus 365 hari. Yang nomor 7 itu fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, konstruksi melindungi limbah B3 dan hujan dan sinar matahari. Kategori 1 checklist, memiliki penerangan dan memiliki ventilasi, memiliki saluran drainase dan bak penampung. Sumber tidak spesifikasi, kategori 2 spesifikasi umum, spesifikasi khusus. Waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Ada kategori umum, yaitu kategori 1 dan 2.
lebih dari 50 kg per hari kategori 1, kurang dari 50 kg per hari kategori 2 dan spesifik umum, kurang dari 50 kg per hari ada kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kurang dari 50 kg per hari ada kategori 2 dari tidak spesifik khusus tidak dibatasi. Untuk harinya 90 hari yang kategori 1 dan 2, yang 180 hari itu kategori 1 kurang dari 50 kg per hari. Terus yang 35 hari itu di kategori 2 dari spesifik umum, terus kategori 2 dari sumber tidak spesifik, dan kategori 2 dari spesifik khusus. Di sini ada contoh pemanfaatan limbah B3. Nah, di sini ada jenis limbah B3, oli bekas, terus bentuk pemanfaatan dan industrinya. Oli bekas itu bentuk pemanfaatnya didaur ulang menjadi oli kembali. Industrinya mungkin di bengkel, terus juga aki bekas, daur ulang kembali mungkin juga dari bengkel juga. Ada koper slag, pengganti pasir, besi pada industri semen, mungkin di industri tambang ada slit ipal dari bahan bakar alternatif, industri palm ada slut oil bahan bakar alternatif mungkin dari bengkel, ada slag besi, material konstruksi dari pabrik besi, spet earth, recovery minyak palm mungkin dari pabrik minyak goreng, ada limbah elektronik. Terus juga bentuk pemanfaatannya itu recovery logam berharga, mungkin industrinya itu dari pabrik elektronik, ada katalis bekas recovery logam berharga mungkin dari pabrik petrokimia. Terus juga flash dan bottom ash mungkin dari pabriknya itu dari pabrik semen. Yang terakhir itu fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Nah, di sini limbah B3 kategori 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut tertutup. Terus limbah B3 kategori 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut terbuka. Dari sumbernya itu Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.